Setelah kita mempelajari organ reproduksi wanita baik secara internal maupun eksternal, kita sekarang akan melanjutkan pembahasan mengenai proses yang melibatkan organ reproduksi wanita. Yaitu ada yang namanya oogenesis, yang merupakan proses pembentukan sel ovum atau sel gamet pada wanita. Oogenesis pada anak perempuan sebenarnya sudah terjadi pada saat dalam kandungan seorang ibu. Pada mulanya, sel benih atau sel germinal akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogonium yang bersifat diploid. Lalu, oogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Tetapi, oosit primer ini akan menghentikan fase pembelahannya di profase 1 meiosis 1 saat sebelum mengalami pubertas. Jadi sebenarnya yang dibawa sejak lahir oleh wanita bukan ovum tetapi oosit primer. Maka dapat dikatakan seorang wanita sudah membawa persediaan oosit primer untuk seumur hidupnya sekitar 1-2 juta oosit primer. Lalu pada saat masa pubertas, hormon FSH atau follicle stimulating hormone akan merangsang sejumlah folikel. Folikel ini merupakan kantung-kantung kecil yang ada di dalam ovarium untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi hanya satu folikel yang matang yang dapat terpilih untuk menuntaskan yang namanya pembelahan meiosis 1. Jika terpilih, maka oosit primer akan menyelesaikan meiosis 1 dan memulai meiosis 2. Memulai meiosis 2 dan terhenti pada metafase 2. Sehingga menghasilkan yang namanya 2 sel yang haploid, 1N, 1N. Yang ukurannya berbeda. Yang satu selnya berukuran lebih kecil yang dinamakan badan polar. Badan polar ini nantinya akan mengalami degenerasi. Sedangkan sel ini, sel yang ini ukurannya lebih besar, yaitu oosit sekunder. Oosit sekunder ini nantinya akan dilepaskan saat terjadi yang namanya ovulasi. Jadi, yang dilepaskan saat ovulasi sebenarnya bukan ovum tetapi oosit sekunder. Jika oosit sekunder dapat ditembus oleh sperma, maka oosit sekunder akan menyelesaikan meiosis 2 sehingga menghasilkan 1 sel ovum dan 1 badan polar. Karena badan polar ini tidak mengandung sitoplasma dan nutrisi, maka badan polar akan berdegenerasi dan mati. Maka hasil dari oogenesis ini menghasilkan 1 sel ovum. Tadi kita sudah membahas mengenai
oogenesis. Pada oogenesis tadi dijelaskan bahwa oosit sekunder akan dilepaskan saat terjadi yang namanya ovulasi. Nah, oosit sekunder yang diopulasikan dari ovarium itu dilindungi oleh beberapa lapisan. Maka dari itu kita akan membahas mengenai struktur dari oosit sekunder. Yang pertama ada corona radiata. Corona radiata ini merupakan sel granula yang melekat di sisi luar oosit dan merupakan mantel terluar dari ovum. Lalu yang kedua ada yang namanya membran pitelin. Membran pitelin ini merupakan lapisan transparan dalam ovarium yang berfungsi untuk melindungi ovum dan pertukaran zat antara sel dengan lingkungan luar sel. Lalu yang ketiga terdapat yang namanya zona pellucida. Zona pellucida ini merupakan lapisan pelindung yang tebal di bagian tengah yang terdiri dari protein yang mengandung reseptor spermatozoa. Jadi pada zona pellucida ini terjadi yang namanya pengikatan sperma selama pembuahan dan mencegah lebih dari satu sperma yang memasuki sel telur. Selanjutnya silakan lakukan kegiatan menulis sesuai instruksi berikut.